Dan apakah Abraham berbantah atau melakukan penawaran dengan Tuhan saat pikirannya mulai terganggu atau terusik. Nah, hari ini saya mau bicara tentang Tuhan menyediakan. Haleluya. Tuhan menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam hidup kita bekerja, kita melayani untuk menyediakan sesuatu. Jangankan kita, Alkitab suruh kita belajar pada semut. Karena semut itu suka menyediakan bekal, makanan, dan kebutuhannya selama musim kering. Lihat semut, saudaraku, mereka bergotong royong, mereka kerja keras selama musim kering, dan kemudian mereka seperti nggak lelah gitu ya, hanya untuk menyediakan persediaan bagi mereka ketika nanti musim hujan datang. Jadi jarang bagi kita lihat semut kalau musim hujan, karena mereka udah masuk di lubang masing-masing, dan setiap apa yang mereka kumpulkan selama musim kering itu mereka pakai untuk kebutuhan mereka makan selama musim hujan berlangsung. Jadi mereka aman, saudaraku. Kita juga harus belajar banyak kepada hal-hal yang demikian, menyediakan dari apa yang tidak ada ya, supaya mengumpulkannya ketika masa-masa sukar sulit datang, lalu kemudian kita bisa menggunakannya. Tapi ketika Tuhan menyediakan bagi Abraham, bukan Abraham gak punya, saudara. Kalau Abraham punya ya, Tuhan mau minta apa dan berapa banyak kambing domba yang dipunyai Abraham, yang diminta Tuhan, pasti Abraham kasih sama Tuhan. Sebab kebiasaan Abraham adalah dari sebuah persinggahan kepada persinggahan yang lain, dia membuat kemah dan juga membuat mesbah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi bagi Abraham, urusan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dia nggak kekurangan, saudaraku. Tetapi persoalannya, Tuhan tidak minta persembahan berupa binatang, berupa hewan. Tapi yang Tuhan minta persembahan adalah anak yang lahir dari kandungan Sarah, istrinya di masa tuanya, anak yang dijanjikan sendiri. Nah, saudaraku, ini menjadi persoalan, dan waktu mereka naik ke Gunung Moria, maka kemudian Abraham dan Ishak tidak membawa satu ekor domba pun. Haleluya. Dan inilah yang saya sebut Tuhan menyediakan. Bukan Abraham yang menyediakan, bukan manusia yang menyediakan, bukan gembala-gembala yang secara kebetulan gembala Abraham lewat di situ dan kemudian menyediakan persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi saat tidak ada yang bisa mempersembahkan sesuatu, Tuhan menyediakan. Bukan berarti bahwa Abraham tidak punya, Abraham punya. Tetapi Tuhan ingin buktikan dan tunjukkan kepada Abraham bahwa dia Tuhan yang mampu memberi dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Mari kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Haleluya. Gunung Moria menjadi saksi sejarah sampai hari ini bahwa di tempat itu Tuhan menyediakan anak domba bagi Abraham untuk dipersembahkan baginya sendiri. Dan kita sudah lihat hari kemarin bahwa ketika Ishak diikat mau dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah, Allah bersuara, Allah berfirman, "Jangan Abraham, nengoklah ke sebelahmu dan di semak belukar itu ada binatang yang terikat di sana yang engkau harus persembahkan kepadaku, karena aku telah mengerti dan tahu bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidupmu." Dalam hidup kita kadang Allah suka yang berharga, Allah suka minta yang berharga, saudaraku. Maka jangan pernah kemudian kasih yang
KW, jangan pernah kasih yang sisa buat Tuhan, saudaraku. Sebab semua yang Tuhan kasih ke kita yang terbaik. Haleluya. Tuhan menyediakan bicara apa? Tuhan yang membuat semuanya menjadi lancar. Haleluya. Tuhan yang menyediakan bicara, Tuhan yang menyediakan semuanya menjadi lancar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak kita bermasalah dengan hal-hal yang membuat saluran tersendat, tersumbat, ya kan? Ada banyak hal yang membuat tersumbat, lalu kemudian kita dibikin pusing, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kita harus cari akal, kita harus cari cara bagaimana untuk membuat yang tersumbat, yang tersendat, yang macet-macet ini jadi lancar kembali. Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang membuat segalanya menjadi lancar. Saya percaya ketika Abraham naik ke atas Bukit Moria, Gunung Moria, dia berada dalam kegalauan, dia berada dalam kegelisahan yang cukup serius. Walaupun kemudian dia yakinkan kepada bujang-bujangnya bahwa tunggulah kalian di kaki gunung ini, aku dan anak ini akan ke gunung itu, dan setelah berurusan dengan Tuhan kami akan kembali. Waktu Ishak bertanya kepadanya, di sini sudah ada api, kayu dan pisau papa, tapi di mana anak domba? Lalu Abraham menjawab Ishak, katanya, Tuhan yang menyediakannya. Dan ini satu pergumulan hebat yang kemudian saya ibaratkan seperti kita sedang berada di tengah kemacetan, ya kan? Kalau saudara pernah berkunjung ke Jakarta di saat-saat yang macet, saudaraku, kadangkala jangankan jalan biasa, saudaraku, jalan tol yang orang bilang bahwa kadang hidup kita tidak seperti jalan tol yang bebas hambatan. Itu mah jalan tol di mana, saudaraku? Tapi kalau jalan tol di Jakarta, astaga, di saat-saat tertentu mobil berhenti total, saudaraku. Kita masih bisa tidur dan bangun lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kadang macet total, ya. Kadang buat kita suntuk, kadang buat kita bingung, kadang buat kita stres, kadang buat kita sedang memikirkan gimana ya kalau seandainya nggak ada jalan keluarnya. Kan begitu, saudaraku. Dan ini sesuatu yang tersumbat, tersendat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian membuat kita mulai kehabisan akal, ya. Dan inilah yang terjadi. Tapi saya percaya ketika Tuhan menyediakan, maka di sana Tuhan buat lancar. Dalam hidup ini saya banyak mengalami bagaimana Tuhan melancarkan banyak hal di tengah-tengah keadaan yang udah mulai tersumbat, keadaan yang udah mulai macet, keadaan yang mulai habis akal, habis semua, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuatnya menjadi lancar. Dan ketika keadaan sudah tidak memungkinkan, tinggal sedikit pada kita dan yang lain sudah mulai habis. Saudaraku, ingat peristiwa yang dialami oleh Elia di Sungai Kerit. Dia bisa bertahan hidup dari hanya diantar makanan oleh burung gagak. Lihat peristiwa yang dialami oleh janda di Sarfat, yang sedikit padanya tidak pernah habis sampai masa kekeringan selesai untuk mereka bertahan hidup. Dan masih banyak lagi Alkitab mengkisahkan segala peristiwa-peristiwa dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi bisa membuat bertahan banyak, dari kekeringan dibuat Tuhan mendapatkan berkat berlimpah. Dan kalau Tuhan menyediakan, pasti lancar. Haleluya. Jadi kalau hari-hari ini semua terasa macet, ya, hari-hari ini semua terasa tersumbat, hari-hari ini semua terasa kok jadi nggak ada jalannya, harapkan Tuhan yang menyediakan, dan saya percaya akan menjadi lancar kembali. Haleluya. Yang kedua, Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang mengembalikan jauh melebihi apa yang dimintanya. Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang mengembalikan jauh lebih dari apa yang dimintanya. Saudara, Tuhan minta Ishak dari Abraham, tapi Tuhan menyediakan jauh lebih daripada apa yang dimintanya. Apa? Kita bedah. Waktu di gunung Tuhan sediakan kambing, domba, ya semacam itu. Lalu kemudian kita berkata begini,
Loh, kalau jauh melebihi, masa sih anak domba lebih berharga daripada Ishak? Oh, bukan itu. Tuhan bukan menyediakan anak domba itu bagi Abraham yang kemudian melebihi apa yang dimintanya, bukan. Tapi lihat ini baik, ketika Abraham gak segan-segan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka dari Ishak, Abraham punya anak dua. Satu dari anak bukan perjanjian, satu dari anak perjanjian. Tapi Ishak dan keturunannya kemudian menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Dengar ini baik. Ketika kita tidak segan-segan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaannya, maka Dia mengembalikan jauh lebih dari apa yang dimintanya. Jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Isoke, mungkin kemudian kita berkata ini musim kering bos. Ini musim paceklik. Ini musim yang memang tidak boleh kita lakukan sesuatu. Untuk kita aja gak cukup. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Cukup gak untuknya? Mungkin cukup. Tapi ketika dia merelakannya, dan itu ada di tangan Tuhan, mencukupkan 5.000 orang. Dan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ishak ketika menabur di tanah kering, dia menuai 2 kali lipat. Ayub ketika segala sesuatunya habis, karena dia masuk dalam apa yang kemudian ujian dari Tuhan. Karena setan pengen musik-musik dia. Mendapatkan lebih dari apa yang ada sebelumnya. Dengar ini baik. Ketika Tuhan menyediakan, maka itu yang the best. Itu standarnya melebihi standar pemberian manusia. Itulah yang kami sebut mengembalikan jauh lebih dari apa yang dia minta. So, mari kita beri yang terbaik. Ketika kita lakukan sesuatu bagi Tuhan dan pekerjaan, jangan tanggung-tanggung. Jangan kasih yang sisa. Jangan kasih yang KW. Entah mungkin waktumu. Entah itu tenagamu. Entah itu uangmu barangkali. Kasih yang terbaik. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Alkitab berkata, banyak menabur, banyak menuai. Ya memang itu sudah hukum. Dan itu prinsip menabur. Siapa yang tidak menabur, dia tidak akan menuai. Engkau menabur sedikit, engkau tuai sedikit. Engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Saya katakan ini bukan berarti bahwa kita ini ingin menggaruk, ingin menguras. Tidak. Ini prinsip. Saya dalam pelayanan saya, selama saya mengembala sebagai gembala jemaat udah 15 tahun lebih ini. Ya. Saya hidup dari Tuhan, bukan hidup dari jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara boleh tahu, kalau saya mau bercerita, ya, selama saya mengembala 15 tahun dalam pengembalaan, persembahan, persepuluhan dikelola oleh kas. Dan saya hanya ambil sebagian kecil dari apa yang saya butuhkan. Saya tidak ambil semua. Tapi mungkin saya hidup. Jadi saya tidak pernah pusing dengan bicara tentang uang di gereja. Bagi Tuhan dan pekerjaannya, saya gak pusing. Karena itu bukan untuk saya hidup. Saudaraku, saya sering berkata kepada jemaat Tuhan yang saya gembalakan, yang Tuhan percayakan. Saya gak hidup dari perpuluhan saudara. Kenapa? Karena saya gak pegang itu. Saya gak ambil itu. Tapi saya hidup dari pemberian Tuhan. Hidup dari apa yang Tuhan nyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tahu Tuhan yang menyediakan. Bukan jemaat yang menyediakan. Bukan orang-orang yang kita harapkan yang menyediakan. Jadi kalau kita tahu mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengar ini. Khususnya bagi jemaat Tuhan. GBI WC. Para mitra. Di mana saja berada. Jemaat-jemaatnya. Dengar ini baik. Orang tua, keluarga, saudara. Jika kita tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Dia akan memberikan
jauh lebih dari yang dimintanya, lebih dari apa yang kita butuhkan. Saya berdoa mengajak semua yang mendengar pesan ini, kalau kita disuruh mengembalikan milik Tuhan dalam hal persepuluhan, lakukan aja. Apa susahnya? Jangan kau berkata saya kasih perpuluhan dan kasih kaya gembala, pendeta. Dengar ini baik, belum tentu semua gembala hidup dari perpuluhanmu. Tetapi perpuluhanmu jadi berkat bagi pengembalaan itu. Dan Alkitab sudah bilang, ujilah aku. Dapat di mana ayat yang Tuhan bilang ujilah aku setelah kita mengembalikan milik pusaka Tuhan, mengembalikan persepuluhan. Oke, saudara boleh mendengar kajian-kajian teologis dari sana sini yang bikin saudara bingung bahwa itu sudah tidak ada. Dengar ini baik, Alkitab bilang itu masih real, relevan. Orang mau ngomong apa terserah saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagi saya firman Allah, ya dan amin. Dan selama kita melakukannya, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Saya ngomong ini bukan berarti bahwa pendeta, gembala jemaat itu butuh duit. No. Saya udah buktikan 15 tahun saya nggak hidup dari perpuluhan jemaat. Selama pengembalaan ini sampai hari ini. Saya kalau mau ngomong nanti nggak enak, saudara. Nanti saudara bilang ya so-soan gitu. Tapi realitasnya begitu. Saya hanya buktikan bahwa Tuhan menyediakan. Dan saudara ketika memberi, jangan saudara berkata bahwa saudara memperkaya pendeta, memperkaya gembala. Tidak ada, saudara. Beri yang terbaik. Maka Tuhan memberi yang terbaik bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kok jadi aneh bisa merapat ke sana? Ya memang begitu. Saya harus kasih tahu. Alkitab jelas berkata kepada kita bahwa bicaramu kurang ajar tentang aku. Maliaki pasal 3 ayatnya yang ke-12, 13 dan sampai ke 16. Ketika engkau menganggap ibadah adalah sia-sia, dan ketika engkau menganggap melakukan firman adalah sia-sia. Ayat itu bertalian dengan ayatnya yang ke-10. Haleluya. Jadi mari jangan kurang ajar dengan Tuhan. Haleluya. Kadang ada banyak orang udah gak kasih saudaraku, tapi ngocehnya besar. Iya, dia udah gak kasih, dia masih banyak ngomong. Kita kasih per bulan, tiap bulan tuh nanti gembala jadi ganti-ganti mobil, ganti-ganti emas, ganti-ganti cincin. Ibu gembala bagaya-bagaya itu jangan-jangan dari uang perpuluhan kita. Jangan terlalu berprasangka buruk saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang perpuluhan saudara kan pasti akan dikelola di gereja Tuhan. Tetapi tidak semuanya untuk itulah saudaraku. Saya hanya ingin tegaskan begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apapun keadaannya, mari beri yang terbaik. Saya menyerukan kepada seluruh jemaat Tuhan. Walaupun memang ini pandemi, kita tidak keluar bekerja. Tapi kalau ada yang masih bekerja, saya selalu bilang, bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan kembali. Entah ditransfer kayak dibawa ke gereja, kayak persembahanmu. Semua yang engkau mau beri bagi Tuhan, lakukan itu dengan sukarela. Dan anugerah Tuhan, beberapa jemaat di antara yang kami layani masih melakukan itu sampai hari ini. Gak peduli dengan masa kekeringan, gak peduli dengan pandemi, gak peduli dengan potensi resesi ekonomi, mereka lakukan. Dan saya percaya berkat Tuhan ada. Toh juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan tentunya di gereja. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kok jadi curhat ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya curhat begini bukan untuk saya, saudaraku, untuk rekan sahabat yang barangkali, rekan pendeta yang barangkali hari-hari ini dibully ya. Ada banyak orang yang baru belajar teologi cetek ya kan. Karena ada belajar teologi ini kan ada yang di kelas, ada juga yang belajar dari Google, saudaraku. Yang belajar dari Google itu yang sepotong-sepotong. Kalau belajar di kelas melewati perdebatan yang keras, saudaraku. Saya ini orang yang suka berdebat, saya ini suka apologet, tapi kalau berdebat di media, aduh nggak enak banget gitu ya saudaraku ya, dikasih Tuhan ngapain ya, kayak bodoh-bodoh amat. Saya sekolah teologi, S1 4 tahun saya habiskan di sekolah, belajar dari pagi kadang sampai malam, misalkan di Salatiga ya, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, mulai dari kelas 1 sampai S1, nggak putus-putus ya, bukan belajar 16 kali pertemuan lagi saudaraku. Ini belajar dari kelas 1, itu pun ya mau bilang apa, keadaannya begitu ya. Lalu kemudian ambil MA, lalu kemudian ambil MPDK, lalu kemudian ambil doktor, belajar di kelas terus. Tapi
Ya memang itu kenyataannya. Daripada orang yang baru nonton YouTube, lalu kemudian dia lihat Google, baru tahu cetek, lalu dia sudah mulai bicara yang aneh-aneh. Orang mereka kan gak perlu diladeni, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mari lakukanlah yang engkau pandang baik. Karena kalau engkau lakukan itu, Tuhan akan kembalikan jauh melebihi apa yang dimintanya. Jadi jangan pernah membuli gembala, pendeta, bahwa kita kasih perpuluhan hanya untuk memperkaya mereka. Dan lalu kemudian kita tidak perlu lagi gak relevan. Nah, jangan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ikutilah apa yang firman Allah katakan. Jangan ikuti orang yang bodoh-bodoh itu. Karena bodoh-bodoh tapi mau bicara, maka jadi bodoh-bodohlah dia. Dan memperbodoh orang banyak. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang menolong saat keadaan mulai bikin bingung dan keadaan mulai gawat. Haleluya. Saya percaya Abraham bicara kepada bujangnya dan kepada Ishak, tapi dia dalam keadaan bingung. Dan ini peristiwa, ini keadaan yang sangat gawat. Karena ketika dia sampai ke gunung, dia tidak lihat domba atau apapun yang dipersembahkan. Mungkin feelingnya Abraham bahwa setelah dia sampai di gunung, pasti Tuhan sudah sediakan. Tapi feelingnya salah. Dan ini membuat kebingungan, keresahan. Dan ini situasi yang gawat. Mau gak mau, Ishak harus diikat untuk sebagai korban persembahan. Tapi lihat ini baik. Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang menolong. Saat keresahan, saat kebingungan, saat keadaan gawat mulai terjadi, di sana Tuhan turun tangan menolong. Dengar ini baik. Apa yang membuat engkau resah hari-hari ini? Apa yang sedang membuat kita gelisah? Apa yang menjadi sebuah keadaan yang sangat gawat yang kemudian sedang terjadi hari-hari ini? Keadaan gawat itu bicara ekonomi kah? Keadaan gawat itu bicara tentang makan minum kah? Keadaan gawat itu bicara tentang bisnismu yang sedang mengalami masalah kah? Pekerjaanmu yang sedang mengalami masalah kah? Kebutuhanmu yang bermasalahkah, masa depan anak-anak yang bermasalahkah, atau keadaan gawat seperti apa yang sedang menimpa hidupmu hari ini? Dengar ini baik. Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang menolong tepat pada waktunya, sehingga semua yang gawat, haleluya, tidak jadi gawat. Semua yang gawat tidak bisa tidak sampai dibawa ke unit gawat darurat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mari, apapun keadaannya, harapkan Tuhan yang menyediakan. Sebab dia Tuhan yang menolong saat keadaan mulai meresahkan, membingungkan, dan keadaan mulai gawat. Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang mengembalikan jauh melebihi apa yang dimintanya. Tuhan yang menyediakan adalah Tuhan yang membuat semuanya menjadi lancar. Jadi yang tersumbat, yang macet, yang tersendat, yang sudah mulai habis, yang gak keluar-keluar, ya, gak ketemu jalannya, Tuhan buat jadi lancar. Tuhan memberkati saudara. Biar pesan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat